Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rian Ardi Septiandi, NIM 0304 1382 025098, kelas B Palembang, jurusan Teknik Elektro 2020, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu hal yang berhubungan dengan kerukunan antar rakyat Indonesia, yaitu tentang toleransi beragama. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta lebih jiwa yang telah tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Selain itu, Indonesia memiliki banyak sekali pulau berjumlah 16.000 lebih dengan suku sebanyak 714 dan bahasa yang beragam sebanyak 1.001 bahasa. Hal ini tentunya menjadi suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan negara kita juga memiliki 6 agama yang diakui secara resmi. Yang pertama ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu ada banyak keberagaman di antara kita rakyat Indonesia, namun menjadikan kita menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semua perbedaan itu yang menjadikan melodi dalam hidup kita semakin harmonis. Kita diajarkan untuk saling bertoleransi sama umat beragama. Di dalam ajaran di semua agama apapun, mengajarkan agar semuanya menebarkan kedamaian dan kasih sayang sama manusia. Toleransi beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang damai dan harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Berbicara tentang toleransi tentunya tidak lepas dari open-minded, bahwa perbedaan tidak lantas menjadikan kita kaku dan mengkotak-kotakan manusia berdasarkan ras, suku, budaya, dan agama. Apalagi membenci dan mengucilkan orang-orang yang tidak sepaham agamanya dengan kita. Perlu dipahami kembali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menguatkan tentang perlunya toleransi beragam yang harus dilakukan di Indonesia, kita juga dipersatukan dengan Sumpah Pemuda pada 1928, yang mana nilai-nilai persatuan telah diikrarkan pada waktu itu. Memangnya mengapa kalau kita berbeda? Bukankah pelangi indah karena bermacam-macam warnanya? Jika semua warnanya sama, di mana letak keindahannya? Jika dilihat dari sudut keagamaan, secara akidah memang kita sangat berbeda, tapi dalam hidup bersosial seharusnya kita tidak memandang suatu perbedaan sebagai penghalang dalam hidup bermasyarakat, bukan? Kita manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan satu sama lain, dan tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan manusia yang lain. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai hal. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah untuk perbaikan taraf hidup.
Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Hal yang harus diantisipasi adalah peluang untuk para pembenci yang menyebarkan api permusuhan di antara kita. Masyarakat kita sangat mudah dibenturkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan membawa isu-isu yang berbau agama. Misalnya penyerangan rumah ibadah pada beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang toleransi beragama masih rendah dan terbukti dengan masih adanya kekeliruan memahami agama. Sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian telah diajarkan oleh setiap agama di dunia ini. Setiap agama juga tentu menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Toleransi di negara kita akan menjadi mimpi di siang bolong jika kita tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dimulai dari diri sendiri. Dengan memahami apa itu toleransi, serta menanamkan sikap toleransi itu kepada diri kita. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang lain. Dalam toleransi beragama, ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama itu sendiri. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin agar sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial, misalnya gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Untuk faktor penghambat dapat disebutkan beberapa hal, misalnya. Yang pertama adalah semangat kekeluargaan yang menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah seseorang menjadi individualistis, yaitu lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Faktor penghambat yang kedua adalah fanatisme agama. Cinta pada suatu agama memang boleh, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran yang lain. Yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda saat ini agar sikap toleransi makin kuat di antara umat beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Dengan cara seperti itu dapat meningkatkan keimanan pada diri kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan agama secara benar sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Dari apa yang telah saya jelaskan, dapat kita pahami bahwa toleransi adalah sikap mau menerima dan menghargai segala perbedaan. Dalam toleransi beragama dapat kita lakukan dengan cara saling menghargai antar penganut agama lain. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu saling menjaga silaturahmi dan saling berkomunikasi antar umat beragama
agar tidak saling curiga satu sama lain. Dengan demikian, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang aman dan damai dapat sama-sama kita wujudkan. Demikianlah penjelasan tentang toleransi beragama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.